seram bikin merinding. Ini kisah horor satu keluarga di Cadas Pangeran diantar bus gaib. Cadas Pangeran memang dikenal sebagai tempat yang begitu mistis dan banyak ditempati oleh penunggu makhluk gaib. Tak jarang, makhluk tersebut juga sering menampakkan diri. Jalan Cadas Pangeran diketahui sudah dibangun sejak 1808 yang lalu oleh pemerintah kolonial Belanda Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Awal kisah dicerita tentang sebuah keluarga yang hendak melakukan perjalanan pulang dari Cirebon menuju Bandung pada tahun 90-an. Perjalanan tersebut dilakukan menggunakan mobil dan berangkat sekitar pukul 5 sore dari arah Cirebon. Saat mobil tersebut memasuki kawasan Jalan Cadas Pangeran, tiba-tiba mobil keluarga Valdi tersebut mogok. Saat itu Valdi masih balita, sementara yang ada di dalam mobil terdiri dari ayah, ibu, kakaknya yang berumur 2 tahunan, serta kakek dan neneknya. Saat itu keluarga Valdi tidak berpikiran hal yang macam-macam. Mereka semua segera turun dari mobil dan ayah Valdi berusaha untuk meminggirkan mobil yang posisinya berada di tengah jalan. Dikarenakan saat di perjalanan ayah Valdi terlalu asik mengendarai mobil karena jarangnya kendaraan yang melintas, sehingga mobil tersebut posisinya bisa berada di pertengahan melewati garis. Saat tengah mendorong mobil tersebut, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang diketahui menggunakan pakaian berwarna krem serta rambut keriting dan wajahnya yang tidak terlalu jelas. Laki-laki tersebut langsung mengatakan selamat kepada keluarga Valdi, sembari menyalami satu persatu anggota keluarga tersebut. Tentu saja hal itu membuat keluarga Valdi bertanya-tanya apa maksudnya. Lalu laki-laki itu ikut membantu untuk mendorong mobil tersebut. Karena posisi laki-laki misterius tersebut berada di belakang dan tidak terlihat saat mendorong mobil. Setelah mobil tersebut berhasil dipinggirkan, tiba-tiba laki-laki itu menghilang begitu saja. Hal itu semakin menambah kekhawatiran. Pasalnya, keluarga Valdi takut jika laki-laki tersebut adalah begal atau orang jahat yang beberapa saat kemudian akan kembali bersama gengnya. Karena kebetulan jalanan Cadas Pangeran pada masa itu sangat sepi, tidak seperti sekarang yang terbilang ramai dan banyak lampu di sana sini. Tak lama kemudian, dari arah kejauhan terlihat ada sebuah minibus yang hanya berisikan sopir saja. Sama sekali tidak ada penumpangnya. Karena merasa kasihan melihat seorang wanita dan nenek bersama anak kecil dan balita, akhirnya sopir bus tersebut menawarkan untuk memberi tumpangan. Kebetulan bus tersebut juga hendak menuju ke arah Bandung. Alhasil ibu Valdi, neneknya, dan kedua orang anak tersebut ikut menaiki bus tersebut. Karena selain hari sudah hampir malam, mobil yang mogok tersebut juga belum bisa diperbaiki dengan cepat. Di lain sisi,
ayah dan kakek Valdi masih berada di jalan tersebut. Mereka memang sengaja membagi tugas. Ayah Valdi akan menunggu di pinggir jalan dekat mobil sambil membawa linggis untuk berjaga-jaga. Sementara si kakek akan pergi ke pos polisi yang tidak jauh di Jalan Cadas Pangeran. Sesampainya di kantor polisi, kakek tersebut menjelaskan mengenai mobilnya yang mogok di pinggir jalan. Namun ia sama sekali tidak memberitahu di mana posisi tempatnya. Si kakek hanya mengatakan bahwa posisinya berada di tebing yang curam. Mendengar hal itu, polisi tersebut kaget. Polisi itu memberitahu bahwa beberapa jam yang lalu ada sebuah kecelakaan mobil sedan yang masuk ke dalam jurang yang terjadi di lokasi jalan itu, dan korban tersebut tidak selamat karena jurangnya juga cukup dalam. Lalu polisi dan kakeknya tersebut menuju ke tempat lokasi ayah Valdi yang masih menunggu di sana. Mereka menyoroti jalanan dengan senter. Betapa terkejutnya saat ayah dan kakek Valdi menemukan adanya bercak darah di sekitar lokasi tersebut. Setelah itu, Pak polisi pun membantu sambil berusaha mencari mobil derek. Sementara di sisi lainnya, di mana ibu dan nenek Valdi dan anak-anak yang tengah menaiki bus mini tersebut, mereka merasakan seperti tidak melakukan perjalanan yang terlalu lama. Sopir bus yang mengantar mereka sampai Bandung juga tidak mengatakan apapun selama di perjalanan. Setelah sampai, hanya mengatakan terima kasih. Lalu bus tersebut pergi begitu saja. Entahlah, mungkin saja bus tersebut adalah bus gaib yang sedang berbaik hati hendak mengantar pulang. Itulah kisah horor yang dialami oleh Valdi di Cadas Pangeran. Apapun itu, jadikanlah sebagai pelajaran untuk menghormati akan keberadaan mereka yang tidak terlihat.